apakah infeksi bakteri itu harus pakai antibiotik? Ya, belum tentu loh. Kalau infeksi bakterinya ringan, siapa tahu membaik dengan imunitas tadi. Dan antibiotik harus tepat juga dalam hal dosisnya, tepat pilihan antibiotiknya, ya, tepat cara pakainya juga, ya, tepat juga penyimpanannya. Halo Dokter Amar. Hai, halo juga. Halo, terus ada juga Dokter Ferry. Halo dok. Halo. Sehat? Sehat. Dokter Amar juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Cerita dikit dong dok. Dokter nih katanya lagi sibuk naik gunung ya. Tahu aja. Tahu ya, aku tahu ya. Tahu lah Dokter Amar ini kan hobinya naik gunung. Itu satu rumah sakit udah pada tahu. Terakhir gunung mana dok yang dinaikin dok? Aku Gunung Arjuno Welirang. Waduh, di mana itu dok? Sekali. Di mana itu aku? Itu di Jawa Timur dan banyak peninggalan sejarah di situ. Kerajaan. Keren banget itu. Ya. Nah terus dari naik gunung itu ada hobi lain nggak dok? Paling yoga ya. Yoga ya. Ya karena itu aku harus latihan dulu sebelum trekking. Karena kalau enggak bisa cedera muscle ya. Nah itu namanya trekking. Aku ngomongnya naik gunung, coba awam banget ya dok ya. Iya benar. Dokter Ferry juga nih. Sekarang sibuk apa nih dok? Sibuk ya praktek sama olahraga lah. Olahraga apa dok? Olahraganya sekarang lagi seneng yang seperti body contact. Body contact, boxing berarti? Mungkin atau gimana? Sanda, pernah dengar sanda? Sanda itu gimana dok? Coba sanda sedikit aja. Salah satu aliran wushu ya. Jadi dia yang main di punch, ada bantingan, ada tendangan juga. Jadi mirip-mirip Muay Thai lah. Iya, mirip-mirip Muay Thai. Ini keren. Yang satu yoga, yang satu Muay Thai. Waduh, ini lama-lama prakteknya sama pasien malah olahraga nanti dok ya. Oke. Halo sahabat Premier, seneng banget kita bisa ketemu lagi di podcast Premier Bintaro Channel. Mungkin kalau sahabat Premier lagi menyaksikan podcast kita kali ini adalah podcast dalam rangka peringatan Pekan Peduli Antibiotik Sedunia. Nah, untuk membahas mengenai antibiotik itu apa, pemakaian bagaimana, di depan saya sudah ada 2 orang hebat sebagai narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Dr. Amar Widiani, spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit tropis. Kebetulan Dr. Amar juga merupakan ketua komite PPRA di Rumah Sakit Premier Bintaro. PPRA itu apa sih? PPRA adalah pengendalian resistensi antimikroba. Bener ya dok ya? Betul sekali. Bener ya? Oke. Dan satu lagi, ini ada Dr. Ferry Ferdian Nugraha, spesialis farmakologi klinik, atau beliau juga sibuknya di Rumah Sakit Premier Bintaro itu sebagai Ketua Komite Farmasi dan Terapi. Bener ya dok ya? Betul. Bener, oke. Langsung aja kita bahas mengenai antibiotik. Ya, check it out. Oke, pertama aku nanya ke Dokter Amar dulu. Ya, dok, penyebab demam pada anak umumnya disebabkan sama apa aja sih dok? Pertama kita lihat definisinya dulu ya, apa sih itu demam pada anak. Jadi demam itu peningkatan suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Oke. Dan itu disebabkan oleh adanya gangguan pada tubuh sehingga tubuh itu akan merespons dengan adanya demam. Nah itu. Oke. Kemudian apa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya tidak hanya infeksi, tetapi berbagai hal ya, misalnya pasca imunisasi, terutama imunisasi DPT. Pasti ibu-ibu sudah tahu bahwa imunisasi DPT itu yang paling sering menyebabkan demam pada anak. Kemudian juga bila anak main lama di bawah sinar matahari, misalnya main di pantai, ya lupa waktunya, main layangan, ya gitulah. Jadi itu juga bisa menyebabkan kenaikan suhu, terus demam. Padahal bukan infeksi. Kemudian beberapa penyakit pada anak, misalnya artritis, ada loh penyakit artritis pada anak ya. Kita
katakan sebagai juvenile rheumatoid arthritis JRA. Ada juga hipertiroid pada anak, malignansi atau keganasan pada anak. Nah, yang terakhir betul apakah suatu infeksi virus, jamur atau bakteri itu bisa menyebabkan demam. Pada anak. Iya. Oke, berarti demam itu merupakan respon tubuh atau perlawanan tubuh ya terhadap si infeksi tadi gitu ya dok ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, nah ini kan banyak banget ya dok orang tua yang bingung ya tatkala ketika anaknya tiba-tiba demam gitu kan. Ini nih demam ya tadi ternyata kena matahari terlalu lama, di bawah sinar matahari bermain begitu juga bisa demam. Nah bedanya apa sih dok yang diakibatkan bakteri sama virus? Demam itu kan macam-macam ya dok ya. Nah ini baru kita masuk mulai ke antibiotiknya gitu kan. Karena biasanya nih ya kalau aku berobat waktu kecil juga ya dok, ini demam nih kasih antibiotik. Aku dengarnya selalu begitu dari dokter begitu kan. Nah sebenarnya demam itu yang disebabkan sama virus sama infeksi bedanya di mana dok? Ya berbeda ya. Apakah demam itu disebabkan oleh virus atau oleh bakteri? Kalau demam disebabkan oleh penyakit virus, biasanya itu demamnya mendadak tinggi, jadi tidak pelan-pelan. Kemudian sifatnya adalah sistemik. Apa sih sistemik? Terkena pada beberapa organ sekaligus. Pada hari itu atau hari kedua, ketiga itu sudah langsung berbagai gejala muncul. Misalnya pada kulit bisa ruam, bisa vesikel, pada saluran napas bisa batuk pilek atau ada suara lendir di sini ya. Pada saat tidur juga terdengar grok-grok. Kemudian pada saat yang bersamaan juga bisa mual atau muntah, kembung, dan ada diare seperti ada infeksi saluran cerna. Padahal bukan sebenarnya, itu adalah gejala yang sistemik. Nah, bagaimana dengan infeksi bakteri? Biasanya perlahan-lahan makin naik suhunya dalam waktu 1-3 hari dan tidak langsung ada berbagai gejala pada organ secara sistemik tadi. Jadi misalnya batuk pilek aja, misalnya diare aja gitu. Nah dok, kapan sebaiknya si anak ini mendapatkan antibiotik dan atau bisa dibilang lah ketika anak ini ke dokter itu kapan sih kasih antibiotiknya? Waktu demam yang seperti apa atau penyakit yang seperti apa begitu dok? Baik. Jadi antibiotik itu memang cara kerjanya adalah untuk membunuh bakteri, bukan untuk membunuh virus atau membunuh jamur, betul ya? Nah, jadi dokter akan periksa, menganamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, apakah betul ini suatu infeksi bakteri, ditandai dengan gejala infeksi bakteri itu seperti nyeri sinus, nyeri telinga, nyeri tenggorokan, sesak napas, nyeri saat berkemih. Nah, itu mungkin gejala tanda-tanda infeksi bakteri. Tetapi juga bisa didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Oh, ini udah demam nih 1-3 kali 24 jam. Makin naik demamnya. Bisa cek lab darah atau ditambah pemeriksaan ronsen atau radiologi. Baik. Gitu. Ya. Berarti memang kita melihat dulu anamnesis tadi ya dok ya, kita menganalisa dulu penyakit seperti apa, baru nggak serta-merta aja gitu kita langsung kasih antibiotik, terutama untuk si anak begitu ya. Dokter Ferry, tadi dokter Amar udah menjelaskan mengenai kapan harus diberikan antibiotik. Nah sebenarnya pakai antibiotik yang benar itu kayak gimana sih dok? Kan orang bilang nih pakai antibiotik tuh harus dihabiskan, benar nggak sih itu dok? Iya. Itu pertanyaan paling penting tuh. Paling klasik tuh. Memang kita sering dengar harus habiskan ya, harus habiskan. Terus juga sebenarnya ketepatannya itu juga penting ya, dari durasi cara makan obatnya. Jadi, dokter yang telah tepat ngasih obatnya, tapi kalau cara minum obatnya salah juga hasilnya nanti sama aja bohong ya dok ya. Belum tentu bagus. Nah jadi misalkan suka yang paling banyak salah nih, kadang-kadang kalau diminum 3 kali 1 atau 2 kali 1. Nah, kadang-kadang kan 3 kali 1 itu dia udah minum nih pagi jam 8 gitu ya. Terus nanti anaknya main lupa sampai sore. Ibunya nanya, udah minum obat belum? Oh iya, minum deh. Gitu. Minum aja. Minum lagi nih. Minum jam berapa nih? Jam 5 misalnya ya. Jam 5 itu udah lewat tuh ya. Terus nanti udah mau keburu malam kan, bentar lagi malam ya. Malam udah minum obat belum?
ya udah minum lagi deh. Nah, malam. Padahal belum selang 2 jam udah minum lagi dia. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau ditanya salah nggak minum obatnya ketiga kali? Nggak salah sih. Nggak salah. Benar 3 kali mah. Iya. Tapi ternyata itu ada yang salah di situ. Interval waktunya. Jadi memang sekarang harus kita edukasi lebih jelas lagi. Jadi kalau 3 kali 1 itu sebenarnya harus per 8 jam. Oke. Gitu. Jadi kalau kita minum di instruksi dokter 2 kali 1, ya berarti dikasih tahu per 12 jam. Oke. Kalau jam 8 pagi minum, ya jam 8 malam nanti baru diminum lagi. Kalau per 12 jam. Ya. Itu yang penting. Terus kalau dihabiskan kenapa ya? Memang jelas harus dihabiskan. Karena minimal biasanya ada target terapi ya biasanya kita 5 hari ya. Tapi kadang-kadang pengobatan antibiotik memang ada yang bisa lebih tergantung diagnosanya. Jadi sesuaikanlah dengan anjuran dokter. Biasanya selalu baiknya tuh pasien nanya ke dokter. Iya. Nah, jadi dokternya akan jelaskan ya harus diminum sampai habis. Tapi berapa hari, Dok? Nah, gitu ya yang penting. Jadi kalau kita harus tanya juga yang jelas. Kalau biasanya 5 hari ya, 5 hari kita harus konsumsi sampai habis sesuai aturan tadi yang tepat. Gitu. Oke. Ya, jangan berhenti udah sembuh baru 3 hari rasa sembuh di stop. Nah, itu akan timbul masalah lagi tuh. Nah itu dok, sebenarnya ini agak sedikit pertanyaan selingan aja sih dok ya. Nah kalau tadi dokter bilang masalah udah dipakai misalnya waktunya seminggu nih, hari pertama, hari kedua masih rutin, nanti hari ketiganya mulai bolong-bolong gitu, itu sebenarnya ngulang lagi nggak sih dok dari awal? Antibiotik itu cara kerjanya nggak kayak gitu ya dok ya? Ya tergantung, kalau misalkan jenisnya itu ada yang harus long term, jangka panjang, misalnya pengobatan yang tuberkulosis ya, memang itu menggunakan antibiotik juga yang jangka panjang. Ya itu tidak boleh terlewatkan juga 1 hari pun, harus rutin waktunya. Jadi supaya kadar obat dalam darahnya itu pun juga stabil. Nah jadi tujuan kita minum obat itu harus rutin itu supaya kadar obatnya itu dalam darah itu stabil dengan kadar obat yang stabil yang bisa membunuh bakterinya. Nah kalau kita pas lupa nggak minum kadar obatnya rendah, nah di momen kadar obatnya rendah itu ya nggak bisa bunuh bakteri. Jadi efek antibiotiknya jadi hilang, lemah gitu ya. Jadi sia-sia tuh. Percuma ke dokter bolak-balik, tapi makan obatnya minum obatnya. Jadi bikin kumannya jadi setengah, mungkin nggak mati tapi malah teler-teler aja gitu. Cuma teler dok. Iya, besok-besok dia marah lagi. Oke dok, nah sekarang kan suka ada tuh sediaan sirup tapi keringnya dok ya. Nah itu bagaimana cara pakainya dok? Oh iya. Yang sediaan sirup yang kering ya, dry sirup ya. Jadi memang paling dari sebenarnya itu bentuk sediaannya itu yang sebelum dipakai itu nanti saat kita pakai itu kita harus melakukan pengenceran, diberikan cairan ya, diberikan air. Nah ini yang penting suka ditanyakan, ini air apa nih dok? Yang dikasih dok. Nah, betul. Ya, kadang-kadang sampai mikir apa air panas dok? Waduh, saya juga sempat kaget. Wah enggak bu, jangan bu. Jadi air yang dipakai itu ya tetap air mateng. Ya, dengan suhu yang suam-suam kuku lah. Artinya tidak dingin, tidak panas. Suhu yang biasa ya. Aja. Nah, dengan yang pasti air matang. Dan itu dilakukan pengocokan. Harus stabil, pengocokannya agak lama supaya benar-benar cairan itu tercampur tercampur menjadi larutan yang homogen, yang bagus. Nah, karena kalau nanti pembuatannya nggak benar juga bisa masih menggempal atau belum jadi melarut semuanya, itu jadi suatu masalah juga. Nggak baik ya dok. Iya, nanti keterkaitan dosis juga. Jadi pasti minum, nanti pas ada yang menggempal itu dosisnya double atau besar ya. Jadi beda dosis gitu ya dok ya. Jadi harus dicampur dengan baik, dilakukan pengocokan. Begitu juga setelah dikonsumsi, digunakan. Nah sebelum dipakai lagi itu dikocok lagi. Itu yang penting. Terima kasih dokter ya. Sama-sama. Dokter Amar kembali lagi nih. Oke dok. Kadang kita sebagai pasien ya dok ya, sebagai orang awam juga berpikir bahwa ini saya udah ke dokter nih, kemarin dapat antibiotik, misalnya antibiotik A begitu ya dok ya. Nah terus saya malas nih ke dokter, kebetulan sakit saya sama, saya ngikutin lagi nih antibiotik yang kemarin, terus saya beli sendiri gitu. Itu bahaya nggak sih dok kayak gitu? Ya jelas bahaya sekali bahaya ya. Jadi mungkin punya langganan apotek yang membolehkan pembelian antibiotik tanpa resep. Nah itu sangat tidak aman. Tidak aman tuh sebenarnya tidak aman untuk anaknya sendiri. Karena anak ini akan pada tubuh anak ini bisa terjadi resistensi. Sebetulnya resistensi siapa sih? Bakterinya terhadap antibiotik tersebut. Begitu.
Jadi bakteri ini juga pandai, karena dia bisa mengubah selnya loh. Iya ya, jadi keren badannya, selnya, kemudian vakuolnya, bagian tubuhnya dia rubah sehingga antibiotiknya itu tidak mengenal si bakteri ini. Jadi bakterinya yang resisten. Itu dia akan berlangsung beberapa lama dengan menggunakan antibiotik yang sama terus. Karena pengetahuan dari ibunya adalah antibiotik itu yang paling mempan. Sakitnya sama, Iya. pasti obatnya sama dong gitu kan. Banyakan jadi orang memang gitu. sebaiknya datang ke dokter kalau memang didiagnosis suatu infeksi bakteri dan membutuhkan peresepan antibiotik, silakan. Tetapi jangan minta, dok, minta dong antibiotik diresepin, dan jangan kecewa kalau nggak diresepkan gitu. Pasti ada decision atau keputusan dari dokter mengapa kok nggak dikasih antibiotik, kan untuk amannya si anak. Iya gitu, benar-benar. Iya, jadi nggak asal penggunaannya juga harus tepat begitu ya dok. Iya betul. Dan biasanya ibu itu seorang ibu ya panik kalau anaknya demam. Betul, Ya, panik banget. Kita mengerti banget bahwa aduh anak saya demam, nanti kejang, nanti diare, cair, terus nanti dehidrasi begitu ya. Jadi memang bagaimana sih supaya nggak panik? Nah, bisa loh anak itu dinaikkan imunitasnya. Itu kan kuncinya. Apalagi menghadapi infeksi virus dan tidak ada obat yang sebenarnya bisa menyembuhkan kecuali memang imunitas dari badan si anak sendiri. Nah, usahakan asupan cairannya cukup. Ya, mungkin per 30 menit atau per 1 jam itu minum air, tapi yang hangat. Nah, juga tahu ibu-ibu kalau demam itu kompresnya hangat, bukan kompres dingin. Sama saja dengan ruangannya, tolong dihangatkan. Misalnya airconnya dimatikan sesekali, matikan kipas anginnya, pakai baju yang agak hangat atau lengan panjang yang tipis tapi hangat. Nah, itu akan membuat si anak terus berkeringat sehingga suhu tubuhnya yang tinggi itu akan reda turun dengan sendirinya. Betul. Kasih asupan per 2 jam, asupan makan atau susu yang hangat, silakan. Tidur yang cukup. Jangan kalau sakit tuh terus nonton TV, nggak tidur dong nanti. Iya betul. Itu dia. Itu, iya. Ya ampun. Itu sahabat Premier. Jadi kalau misalnya anak demam itu malah jangan dikompres dengan kain yang dingin gitu dok ya. Betul. Karena memang untuk melawan panas pasti dengan sesuatu yang dingin, tapi nggak begitu pada demam ya, gitu ya dok ya. Oke, aku kembali lagi nih ke dokter Ferry ya. Berbalik tadi kalau dokter Amar kan antibiotiknya habis beli lagi. Nah kalau antibiotiknya ini nyetok gitu di rumah dok. Nah itu boleh nggak sih dipakai lagi nanti misalnya udah lama gitu ya dok habis berobat sisa nanti pas sakit pakai lagi yang itu boleh nggak dok? Nah itu juga bisa terjadi masalah juga tuh yang mungkin sering kita stok ya di rumah ya, atau ada pasien yang punya favorit antibiotik. Saya baru kemarin ketemu tuh pasien kayak gitu. Saya pokoknya kalau sakit apa-apa favorit sama antibiotik ini dok. Pokoknya harus ini. Saya stok di rumah dok katanya. Waduh, saya bilang ini antibiotik atau apa sih ini? Ya, udah dengan itu saya kasih tahu masukan. Jadi sahabat Premier juga perlu tahu kalau ternyata kuman itu bisa beda-beda. Kuman yang ada di kulit kaki, ya, kuman yang ada di kaki sama di pencernaan beda. Yang di kulit, tangan, badan ya mungkin beda sama yang di pencernaan. Jadi kalau kita kena infeksinya di kaki, misalnya di kulit kaki, ya mungkin antibiotiknya cocoknya ini. Nah kalau ternyata dia diare karena infeksi juga, mungkin antibiotiknya beda gitu. Jadi kalau kita menyamaratakan itu mungkin itu salah ya. Nah itu yang penting. Jadi antibiotik itu punya daya bunuh terhadap bakteri yang beda-beda. Nah itu yang perlu tahu, sahabat Premier perlu tahu. Jadi nggak tepat kalau kita nyimpen antibiotik satu ini seperti senjata pamungkas yang dipakai untuk semua. Dan akhirnya belum tentu sembuh. Betul. Ya kalau sembuh ya kebetulan yang disimpan itu memang kebetulan kuman yang dibunuh itu kuman yang tepat. Tapi kalau enggak ya enggak sembuh juga kan. Jadi ada baiknya selalu konsultasi ke dokter supaya didiagnosa dulu dengan tepat. Ya dilihat dulu sakitnya benar enggak ini karena infeksi bakteri. Tadi udah dokter Amar juga udah bilang kalau bukan bakteri ya pakai antibiotik tidak akan sembuh.
Gitu. Iya, confirm ya dok ya. Iya. Berarti koleksi antibiotik jangan lagi, koleksi perangko aja dok ya. Iya, bener, koleksi yang lain dah. Koleksi antibiotik jangan. Iya, oke. Nah dok, ini mungkin menjawab dari pasien-pasiennya dokter Amar ya, yang anak-anak gitu ya. Kadang kalau misalnya mau minum obat nih dok ya, nggak ada air putih, adanya susu. Atau misalnya lagi lagi jalan-jalan gitu, air mineralnya kehabisan di jalan gitu, adanya mungkin teh kemasan kotak atau kayak gimana gitu, itu boleh nggak sih dok sambil minum antibiotik? Nah ini juga yang sahabat Premier perlu tahu ya. Jadi ternyata ada beberapa loh obat dari antibiotik khususnya juga yang kalau berinteraksi dengan susu. Jadi ada baiknya kita jangan gunakan susu. Ya karena nanti ada efek-efek negatif yang ternyata dari susu tersebut menghambat si antibiotik itu untuk diserap tubuh. Nah itu jadi masalah. Jadi nggak fungsi dok ya? Iya, jadi nanti penyerapannya kurang, otomatis nggak tercapai dalam darah obatnya, ya nggak bisa ngobatin. Nah begitu juga dengan kandungan yang lain, teh ataupun dengan jus-jus buah. Betul. Nah itu kalau ada baiknya kita gunakan air putih saja. Air putih aja ya. Dan kalau terpaksa dok gimana dok, anak saya belum makan. Iya, itu kan suka gitu ya. Iya. Anak saya belum makan gimana nih, karena dokternya bilang katanya harus diminum setelah antibiotika makan. setelah makan. Gimana tuh dok? Iya. Nah, jadi kadang-kadang suka paling kita siasati dengan memberikan antibiotiknya nanti 2 jam setelah makan atau 2 jam setelah dia minum susunya. Ya, baik. jadi dengan harapan tuh maksudnya susunya sudah masuk dan sudah mengalir ke jalurnya udah ke usus, sudah jalan duluan. Jadi sudah terjadi pengosongan lambung, setelah itu obat baru masuk. Jadi tidak berinteraksi dia. Tidak berinteraksi. Begitu juga dengan ketika dia setelah minum antibiotik, terus mau minum susu 2 jam setelahnya. Kalau bisa ditunda dulu. Begitu. Baik. Jadi dahulukan yang mana dulu ya dipertimbangkan. Yang pasti jangan digabung. Jangan digabung ya. Ada baiknya. Nah, dan jangan lupa untuk segala jenis paling aman ya pakai air putih. Air putih. Itu dia sahabat Premier. Jangan sampai si antibiotik dan susu ketemu di jalan yang sama, begitu ya. Nanti kalau kebetulan temenan, kalau dia berantem repot nanti. Ternyata ada musuh-musuhan juga ya dok ya. Iya, ternyata antara obat dengan obat, antara obat dengan makanan, nah itu perlu diketahui oleh sahabat Premier ya. Jadi inilah fokus yang memang harus jadi perhatian. Obat sama obat, apalagi Anda menelan 2-3 macam obat, itu bisa saja ada musuhan. Dan efeknya belum tentu efek yang baik. Siap. Terima kasih banyak Dr. Ferry. Sama-sama. Dr. Amar, ini sebagai yang terakhir ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan sama sahabat Premier kalau misalnya penggunaan antibiotik tuh harusnya kayak gini sama anak, terus kalau demam tuh jangan panik, jangan kayak gini, harusnya kayak gini. Silakan, dokter. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Sahabat Premier, jadi anak sakit tuh bisa loh 8-10 kali per tahun. Ya, enggak tiap bulan sih, tetapi sekitar 1,5 bulan sakit tuh biasa. Jadi bisa saja infeksi virus, tapi bisa saja infeksi bakteri. Jadi apabila sakitnya demamnya makin tinggi nih dalam 1-3 hari, ya sebaiknya berkunjung ke dokter untuk dipastikan ini betul nggak sih infeksi bakteri. Gitu. Dan apakah perlu minum antibiotik? Apakah infeksi bakteri itu harus pakai antibiotik? Ya, belum tentu loh. Kalau infeksi bakterinya ringan, siapa tahu membaik dengan imunitas tadi. Nah, jenis makanan apa sih yang sering ya ibu-ibu tanya? Makan apa ya dok anak saya kalau misalnya lagi sakit? Orang makan aja nggak mau, sampai GTM tuh katanya gerakan tutup mulut. Waduh. Mogok makan. Maunya cuman air putih. Atau makannya cimi-cimi dikit. Ya boleh Bu, misalnya makan lebih utamakan karbo yang fiber. Aku biasanya pesan begitu. Apa sih karbo yang fiber? Misalnya bubur nasi atau nasi lembek. Setengah porsi nggak apa-apa. Yang penting lambungnya terlapisi. Ada asupan lah ya. Iya, sehingga nggak nyeri lambung kalau kalau tidak makan sama sekali kan nyeri lambung ya. Nah, kemudian yang makanannya yang hangat. Karena makanan yang karbo fiber ini sebenarnya
adalah sumber energi untuk melawan infeksi. Oh, gitu. Berarti yang melawan infeksi memang sih karbo tadi ya, fiber karbo itu ya. Iya, jadi bukan lauknya boleh, tapi dikit aja. Kan lagi nyeri tenggorok, betul, lagi kembung. Betul. Anaknya maunya nugget. Iya, ya begitu. Iya. Terus kemudian apa lagi ya? Iya. Jadi memang kalau anaknya cukup aktif, terus kemudian dia masih mau minum, ada pipis per 2 jam, apakah anak saya perlu dirawat sih? Nah itu sebenarnya belum tentu. Kalau anaknya ringan saja bisa dirawat di rumah. Jadi anaknya happy, orang tuanya juga happy. Iya, mungkin perlu berkunjung ke dokter dalam 2 atau 3 hari berikutnya. Nah jadi memang message-nya adalah lakukan penggunaan antibiotik, peresepan antibiotik itu yang aman. Jadi pemberiannya yang aman, yang bijak untuk anak kita gitu. Karena tidak semua demam perlu antibiotik gitu ya. Dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan memicu terjadinya resistensi si bakteri. Oke, baik. Dokter Ferry? Ya. Iya. Terakhir juga ya dok ya. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat Premier terkait penggunaan antibiotik yang tepat? Iya. Jadi saya bisa simpulkan yang perlu saya sampaikan adalah untuk tepat menggunakan antibiotik yang pasti dari awal harus tepat diagnosisnya dulu. Makanya harus datang ya, kalau anaknya sakit atau sahabat ada yang sakit, lebih baik datang temui dokter. Jangan ngobatin sendiri. Ya, datang temui dokter supaya ditentukan diagnosisnya yang tepat. Kalau diagnosisnya tepat, tentu akan kita gunakan pengobatan juga menjadi tepat. Ya, terutama kalau memang perlu infeksi bakteri, dokter akan memberikan antibiotik. Ya, dan antibiotik harus tepat juga dalam hal dosisnya, tepat pilihan antibiotiknya, ya, tepat cara pakainya juga, ya, tepat juga penyimpanannya. Ya, jangan nyetok. Ya, jangan nyetok, bukan nyimpan obatnya juga. Artinya kalau yang bagi anak-anak tadi yang harus dalam bentuk sirup, ya, mungkin ditaruh di suhu ruang boleh. Ada yang boleh disimpan di dalam kulkas, tapi tidak boleh di freezer. Ya, jadi dalam sisi semua itu harus tepat dosis, tepat obat, tepat rute, tepat penyimpanan, ya, dan itu yang paling penting. Ya, pesan saya. Dan interval tadi ya, interval frekuensinya jangan lupa selalu. Kalau memang dikasih tahu dokternya, dokter Amar bilang 3 kali sehari, berarti konsumsinya per 8 jam. Kalau 2 kali sehari, berarti per 6 jam. 12 jam. Nah, salah juga dok. Jangan salah nih. Ini aja udah salah nih. Yang penting 2 kali aja kan begitu kan. Jadi banyakan itu ya. Jadi itu pesan saya sih, mudah-mudahan sahabat Premier juga bisa lebih bijak lagi dan bisa lebih rasional ya. Lebih bijaksana dalam menggunakan antibiotik. Ya, karena antibiotik harus dijaga ya. Siap. Jangan hati doang yang dijaga, antibiotik juga dijaga. Iya. Setuju ya dok ya. Dokter Amar, Dokter Ferry, makasih banget udah nemenin sahabat Premier semua di podcast kita kali ini. Baik sahabat Premier, sampai di sini aja podcast kita. Tapi jangan berkecil hati, masih banyak podcast kita yang lainnya yang tentunya membahas tema-tema yang asik-asik juga. Sahabat Premier, di like, di komen, subscribe, dan share apabila informasi ini bermanfaat untuk sahabat Premier. Ciao!